Shalom, selamat malam jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang boleh kita alami sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas boleh kita selesaikan, semua bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi karena penyertaan Tuhan. Dan malam hari ini sebelum kita beristirahat, mari persiapkan hati kita untuk menghadap hadirat Tuhan melalui renungan malam. Kita awali dengan mendengarkan satu pujian. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Firman Tuhan akan diberitakan, mari kita mohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kembali kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau hadir memelihara dan memberkati kehidupan kami, dan kami boleh mengalaminya bersama sepanjang hari ini. Berbagai aktivitas yang Tuhan percayakan boleh kami selesaikan. Biarlah semua itu bermanfaat dalam kehidupan kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami memohon biarlah kasih Tuhan akan terus menolong dan menuntun kami. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Buka akal pikiran kami, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu boleh diberitakan dengan benar, dan kami pun boleh memahaminya untuk kami berlakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Berfirmanlah, sesungguhnya kami bersedia mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup, kami datang kepadamu Bapa di surga. Amin. Mari bersama kita mendengarkan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 83 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Seba dan Salmuna, semua pemimpin mereka, yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang beterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badai-Mu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu.
Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari nama-Mu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang terus berlaku dalam kehidupan kita. Bahkan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi kita untuk menikmati hadirat-Nya melalui renungan malam pada saat ini. Firman-Nya telah hadir menyapa kita dari kitab Mazmur pasal 83 ayat 10 sampai 19. Mari saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita menghayati kebenaran firman Tuhan ini dalam tuntunan tema Tuhan tahu. Tuhan tahu. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, pernahkah terpikir dalam kehidupan kita bahwa sepanjang perjalanan hidup kita ini ada dalam pantauan Tuhan? Atau Tuhan mengetahui, mengenal kehidupan kita dengan singkat bahwa Tuhan sangat mengenal kehidupan kita sebagai manusia, atau tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Banyak orang yang berpikir bahwa ada saat-saat tertentu di mana kehidupannya tidak berada dalam pantauan Tuhan, dan mungkin itulah yang mendorong orang untuk sering melakukan kejahatan dalam hidup ini, karena ia merasa bahwa hidupnya tidak dipantau oleh Tuhan. Nah, kalau orang berpikir atau berprinsip seperti itu, akan memberi peluang baginya untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan perbuatan yang tidak benar. Tetapi apabila orang berpikir bahwa hidupnya terus dipantau dan dilihat oleh Tuhan, maka ia akan selalu memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang dikehendaki dalam kehidupan ini. Nah, bagian pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang doa mohon pertolongan melawan musuh. Ya. Umat Allah saat itu sungguh menyadari bahwa Tuhan mengenal, Tuhan mengetahui apa yang mereka alami. Ketika musuh begitu banyak mengancam kehidupan mereka, ketika musuh ada di sekeliling mereka, mereka tahu bahwa Tuhan yang disembah, Tuhan yang dimuliakan ialah Tuhan yang mampu berbuat sesuatu hal yang luar biasa, sesuatu hal yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Dan dalam pembacaan kita ini ayat 14, ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin. Nah, kesadaran pemazmur melihat bahwa Tuhan sanggup melakukan sesuatu hal di luar dari apa yang mereka pikirkan, di luar dari apa yang mereka bayangkan dalam kehidupan mereka. Lebih dalam ayatnya yang ke-19, supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan. Nah, apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan perbuat bagi mereka sebagai sebuah tanda, sebagai sebuah keyakinan bahwa Tuhan sungguh berkuasa, Tuhan yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Nah, kalau hal ini telah menjadi sebuah keyakinan iman bagi setiap orang, termasuk kita sebagai jemaat Tuhan, akan terus mengajarkan bahwa ternyata tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan sangat mengetahui, Tuhan sangat mengenal kehidupan kita. Baik itu ketika kita merencanakan kejahatan, pun ketika kita melakukan kebaikan. Nah, tema pelayanan kita hari Minggu kemarin ya berbicara tentang jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Nah, apa maksud dari tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara? Mengingatkan kita untuk terus mengupayakan kehidupan yang benar.
Karena semua yang kita lakukan tentu punya dampak dalam kehidupan ini. Ketika kita melakukan kejahatan, dampaknya bagaimana? Dan ketika kita melakukan kebaikan, dampaknya apa terhadap hidup ini? Karena kita percaya bahwa tidak semua bentuk kehidupan kita diketahui oleh Tuhan. Nah, sehingga jangan ada yang berpikir, apapun yang saya inginkan kok Tuhan nggak tahu, Tuhan nggak kenal. Tetapi kita mau melihat bahwa semua perjalanan hidup kita ini, semua keberadaan hidup kita ini diketahui oleh Tuhan. Ya mungkin kita bisa bersembunyi dan menyampaikan 1001 alasan terhadap orang tua kita atau terhadap saudara-saudara kita, terhadap orang lain. Tetapi kita tidak bisa berdalih dan menyampaikan 1001 macam alasan kepada Tuhan. Karena Dia sangat mengenal kehidupan kita. Dia tahu siapa diri kita. Ya mungkin kalau dalam kehidupan ini seringkali kita mengatakan, saya kenal kamu seperti ini. Atau saya sudah sangat mengenal kamu. Ya apalagi kalau anak-anak muda ya. Untuk menyampaikan kata-kata yang indah kepada temannya, dia selalu mengatakan, saya sudah mengenal kau lebih jauh. Betulkah demikian? Nah kalau kita menyampaikan hal ini, kita harus menyadari bahwa Tuhan lebih mengenal, Tuhan lebih mengetahui siapa kita. Sehingga jangan pernah kita bermain-main tentang kehidupan ini. Tuhan mengenal siapa saya, Tuhan mengenal Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena itu, mari terus mengupayakan hal-hal yang baik dalam hidup ini dan menjauhkan hal-hal yang tidak dikehendaki. Tuhan memberkati dan firman-Nya menjadi bagian kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau mengenal kehidupan kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, baik ketika kami merencanakan kejahatan pun ketika kami melakukan kebaikan. Namun satu kerinduan kami Tuhan, janganlah kiranya hal-hal yang buruk kami rencanakan ataupun kami lakukan dalam hidup ini. Tetapi ajarkan kami untuk terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, merencanakan hal-hal yang baik, sehingga hidup kami semakin berkenan kepadamu. Karena kami percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang sangat mengetahui dan memahami kehidupan kami. Ia menghendaki supaya kami yang menyembahnya pun terus melakukan apa yang benar. Sempurnakan firman-Mu yang telah kami dengar bersama malam hari ini, dan perlengkapi kami untuk terus menjadi pelaku firman. Kami hanyalah bejana tanah liat yang rapuh. Tidak ada kemampuan dan kekuatan pada diri kami selain belas kasihan-Mu. Biarlah Engkau terus nyatakan bagi kami, sehingga dalam memaknai hari-hari yang Engkau anugerahkan, kami senantiasa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Malam ini Tuhan kami akan beristirahat. Mohon penyertaan dan kasih-Mu akan terus menolong dan menuntun kami. Supaya esok pagi hari baru hidup baru kami jelang bersama dengan Tuhan. Dan berbagai rencana kerja yang kami lakukan biarlah itu boleh berjalan dengan baik. Kami percaya bahwa di tengah-tengah berbagai pergumulan dan kesulitan hidup, sesungguhnya ada banyak cara yang Tuhan hadirkan untuk terus mengasihi dan menolong kami, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Ingatkan kami Tuhan untuk terus patuh terhadap protokol kesehatan. Virus COVID ini masih mengancam dan masih menghantui kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk terus waspada, mawas diri menyikapi hidup ini dan tidak terlena. Kami percaya bahwa semua ini akan berlalu dengan baik dan hal ini hanya mungkin terjadi ketika kami masing-masing tetap mematuhi aturan yang ada. Kami berdoa kepadamu untuk pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang bergumul karena berbagai beban hidup Tuhan kiranya kuatkan. Dan secara khusus untuk mereka yang menjalani perawatan di rumah sakit, kasih Tuhan, kemurahan Tuhan akan terus menopang. Orang tua kami, Nenek Rizal dari sektor Balteng, dan juga orang tua kami, kakeknya Citra dari sektor Baltim, biarlah kiranya kasih Tuhan akan menopang mereka dalam menjalani perawatan di rumah sakit.
Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang penuh kasih akan menjamah, sehingga mereka boleh pulih untuk menjalani kehidupan yang ada. Dan juga untuk berbagai sukacita yang kami alami, Tuhan sempurnakan. Melalui pertambahan umur, melalui kesembuhan dari penyakit, kesuksesan dalam pekerjaan, pendidikan, dan berbagai hal lain yang terjadi. Kasih Tuhan kiranya menolong, sehingga kami boleh melihat bahwa itu hanya mungkin kami alami, karena Tuhan berkenan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, atas kasih-Mu buat kehidupan kami, dan ajarkan kami untuk terus berserah diri kepadamu, dan meyakini bahwa hidup kami ini ada dalam pantauan Tuhan. Tuhan mengenal ketika kami berbuat baik, lebih ketika kami melakukan kejahatan. Dan biarlah kiranya hidup kami senantiasa berjalan pada kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, dan sekiranya kami melakukan hal yang tidak berkenan, mohon ampun untuk semuanya itu. Kami datang membawa hidup kami sepenuhnya kepadamu, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian ibadah kita, terima kasih, selamat malam untuk kita semua, Tuhan memberkati.